Menjua-jua. Perkenalkan, saya Pastor Paroki Santa Monica Tiganderket, Pastor Evangelis Pardede Kapusin. Dan saya Vikaris Parokial Paroki Santa Monica Tiganderket, Pastor Celes Sinaga Kapusin. Dalam video ini, kami hendak memperkenalkan profil Paroki Santa Monica Tiganderket. Selamat menyaksikan. Menjua-jua. Perkenalkan, saya Jun Martin Ginting, jabatan Pelaksana 1 DPP Tiganderket. Kuasi Paroki Tiganderket adalah pemekaran dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Kabanjahe, Kabupaten Karo. Menurut penyelidikan arsip-arsip di Keuskupan Agung Medan, pada masa jabatan Monsinyur Pius Datubara OFMK, yaitu tahun 1975 sampai 2009, sudah dipikirkan untuk mendirikan satu paroki lagi di kaki Gunung Sinabung dengan pusat paroki Batu Karang. Karena itu, imam konventual diundang untuk observasi dan berpendapat bahwa pusat paroki cocok di Batu Karang. Pendirian baru terrealisasi pada masa jabatan Monsinyur Anicetus B. Sinaga OFMK, yaitu tahun 2009 sampai 2019. Berdirinya kuasi paroki Santa Monica Tiganderket pada tanggal 29 Mei 2013, kuasi paroki ini mendapat status hukum sebagai paroki Santa Monica Tiganderket sejak tanggal 31 Juli 2018. Alasan pendirian di Tiganderket, pertama, alasan sejarah. Tiganderket adalah salah satu dari stasi tertua di wilayah kaki Gunung Sinabung yang didirikan pada tahun 1953, 2 tahun setelah didirikannya stasi Guru Kinayan. Baptis pertama di stasi Tiganderket yang dicatat dalam Liber Baptisatorium tahun 1963. Data sejarah ini boleh menjadi alasan bahwa Tiganderket merupakan induk bagi stasi-stasi lain sekitarnya. Kedua, Tiganderket merupakan pusat keramaian utama di kaki Gunung Sinabung. Sekali seminggu, pada Kamis, ada pekan di Tiganderket. Ketiga, potensi perkembangan Tiganderket semakin nampak dengan dibangunnya fasilitas pemerintahan di wilayah ini, seperti Polsek, Koramil, Puskesmas, bank, sekolah SD, SMP, dan SMA. Ini semua menjadi pertanda bahwa masyarakat sekitar pun akan menjadi sering datang ke Tiganderket, entah karena urusan kantor, urusan paroki, atau urusan pekan atau pasar. Hal ini tidak ditemukan di Batu Karang, meski harus diakui bahwa di Batu Karang sumber daya manusia lebih memadai daripada di Tiganderket. Batu Karang nampaknya lebih siap. Keempat, alasan-alasan ini juga didukung oleh ketentuan pelaksanaan reksa pastoral yang menyebutkan hendaknya dalam menentukan batas-batas paroki teritorial sedapat mungkin diindahkan batas-batas wilayah pemerintahan dan hal-hal praktis lainnya, termasuk kemudahan transportasi. Penentuan batas ini dimaksudkan demi kepentingan pelayanan umat beriman, tanpa pengecualian kemungkinan pelayanan lintas paroki. Kuasi paroki Santa Monica Tiganderket berkedudukan di Tanjung Merawa, Kecamatan Tiganderket,
2. Kapusin melayani paroki Tiganreket. Dari rencana awal, tidak ada pemikiran bahwa Saudara Dina Kapusin akan melayani Tiganreket. Karena itu, Saudara Dina Konventual diundang untuk meninjau wilayah kaki Gunung Sinabung dengan calon pusat parokinya adalah Batu Karang. Rencana ini kemudian berubah dengan dikeluarkannya surat akselerasi realisasi kuasi paroki Tiganreket nomor 431-PAR-SPP-KA-KA-2013 26 Agustus 2013 oleh Monsinyur Anicetus B. Sinaga. Dalam poin 1.4, surat itu dikatakan, tenaga awal untuk Tiganreket adalah Kapusin dari Brastagi. Dan lewat suratnya, bulan Mei 2013 kepada Minister Provinsial Kapusin, Monsinyur Anicetus Sinaga telah meminta kesediaan Kapusin untuk melayani kuasi paroki Tiganreket. Lalu, dalam rapat kepikepan Saint Jacobus Rasul Kabanjahe di Kabanjahe 10 September 2013, Minister Provinsial Kapusin, Saudara Immanuel Sembiring Kapusin mengatakan, Bapak Uskup telah mengharapkan supaya Kapusin melayani paroki baru itu. Setelah surat Bapak Uskup bulan Mei 2013 kami terima, sejak saat itulah kami mulai bergerak membicarakannya dengan semua saudara Kapusin. Secara resmi, surat uskup itu belum kami jawab, karena masih dalam proses. Maka, Kapusin belum sungguh mengatakan ya atau tidak. Pekerjaan tetap berjalan demi memutuskannya. Dan proses untuk menjawab belum selesai. Karena kami anggap keputusan itu sedemikian penting, maka kami perlu serius mungkin menanggapinya walaupun terasa menjadi lambat. Perkenalkan, saya Suranta Ginting, anggota DPPH Paroki Santa Monica Tiganreket. Sejak pembukaan kuasi paroki ini dilayani oleh Imam Kapusin sejak 2013 hingga sekarang. Saudara Kapusin pertama yang bertugas di sini adalah Pastor Liberius Sihombing Kapusin yang dimulai sejak 2013 sampai Juli 2016 sebagai parokus. Pastor Ferdinand Lister Tamba Kapusin yang dimulai sejak 2013 sampai 2014 sebagai pastor rekan. Kemudian Pastor Ferdinand Lister Tamba digantikan oleh Pastor Ramses Nainggolan Kapusin yang dimulai sejak 2014 sampai 2018. Lalu Pastor Evangelis Pardede Kapusin sebagai parokus dimulai sejak 2016 sampai sekarang, menggantikan Pastor Liberius Kapusin dan Pastor Saritua Sinaga Kapusin yang dimulai sejak 2018 sampai sekarang, menggantikan Pastor Ramses. Pesta Lembaga Hidup Bakti dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 13 Desember 2015 di Desa Tiganreket yang dihadiri komunitas religius yang ada di daerah Kabupaten Karo. Semua peserta anggota Hidup Bakti tinggal di rumah-rumah umat. Pada malam hari dilaksanakan kegiatan aksi panggilan yang dihadiri orang muda Katolik dan umat. Minggu Evangelisasi KAM. Dalam rangka merayakan Minggu Misi KAM, maka pada tanggal 29 Oktober 2017 dilaksanakan Minggu Misi di Los Tiganreket. Perayaan ini dimeriahkan dengan pertandingan kaum bapa
pikariat, dan pertandingan tari persembahan. Peresmian gereja. Peresmian gereja Santo Felix Cantalis Jandemelia pada tanggal 26 sampai 27 November 2016, Gereja Santo Felix Cantalis diresmikan oleh Uskup Emeritus Monsinyur A. Pius Batubara Kapusin. Perayaan ini diisi dengan perlombaan masak-memasak antar stasi dan juga krisma separoki. Peresmian Gereja Santo Benedictus Kutagrad. Perayaan peresmian Gereja Santo Benedictus Kutagrad dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2017. Perayaan ini dilaksanakan sekaligus dalam rangka perayaan Natal Rayon Santo Antonius Padua Negeri Jahe. Perayaan ini dipimpin oleh Pikep Karolus Sembiring Kapusin. Peresmian Gereja Santo Kletus Landi. Peresmian Gereja Santo Kletus Landi dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2018. Perayaan ini dipimpin oleh Uskup Agung Medan Monsinyur B. Anit Titus Sinaga Kapusin sekaligus perayaan Krisma. Perayaan Pesta Pelindung Paroki. Perayaan Pesta Pelindung Paroki dirayakan pada tanggal 25 Agustus 2019 di Aula Paroki. Perayaan ini diikuti oleh areka separoki. Model kerasulan dilaksanakan dengan melibatkan tim pastoral paroki dan DPP. Tim pastoral dan DPP setiap bulannya turun ke stasi-stasi untuk memberikan katekesi. Kursus yang dilaksanakan di paroki: kursus pembinaan pengurus paroki, kursus liturgi, kursus kateketik, dan kursus kitab suci, kursus pembina asmika, kursus KEP, kursus pendamping OMK, kursus ritus perkawinan, kursus ibadat sabda dan ekaristi, misa sekolah, dan pasca sekolah. Sejak dimekarkan dari paroki SPP Kabanjahe, paroki berusaha untuk menghidupi seluruh program yang direncanakan. Dapat dikatakan bahwa secara keuangan paroki sudah mandiri. Demikian juga dari segi kepegawaian, paroki sudah memiliki pegawai yang bertugas di kantor dan juga di pastoran. Maka dapat dikatakan secara administratif, paroki sudah melaksanakan sendiri tanpa tergantung dengan paroki asal. Data statistik tahun 2020 sesuai dengan biduk. Perkenalkan, nama saya Mirka Tarigan. Saya anggota Dewan Pastoral Paroki Santa Monica Tiganderket. Peta pelayanan paroki. Peta pelayanan paroki Santa Monica Tiganderket meliputi Dewan Pastoral Paroki Harian Paroki Santa Monica Tiganderket. Ketua Umum RP Evangelis Parede Kapusin. Ketua RP Celes Sinaga Kapusin. Pelaksana 1 Jun Martin Ginting. Pelaksana 2 Sudarmin Bangun. Sekretaris Thomas Bangun.
Wakil Sekretaris Abdi Karya Kacaribu. Bendahara RP Celes Sinaga Kapusin. Wakil Bendahara Sota Ulina Berulingga. Anggota Barta Markus Milala, Suranta Ginting, Gabriel Ginting, Antoni Bangun, Bandahari Kaban, dan Motsa Berukaro. Biarawan-biarawati dari paroki: Suster Maria Donavika Brusur Bakti SFD, Suster Yohaneta KSSY, Suster Marianella PI, suster yang berkarya di paroki ini dari kongregasi SOFX, tinggal di Desa Batu Karang. Partisipasi Katolik pada hari Kamis tanggal 26 Agustus tahun 2010. Gunung Sinabung diliputi asap hitam dan asap putih kelabu mengepul disertai gempa. Hal ini terjadi pukul 20.33 WIB dan 22.37 WIB. Hari berikutnya, abu vulkanik dan batuan termuntahkan dari Gunung Sinabung sekitar pukul 18 WIB. Dan warga mulai mengungsi. Dan pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2010, asap putih kelabu menyembur hingga ketinggian 20 meter disertai gempa. Hal ini terjadi sekitar pukul 23.30 WIB. Lalu Minggu tanggal 29 Agustus 2010, lava, lahar panas dan abu menyembur hingga ketinggian 1.500 meter. Ini terjadi pukul 00.15 WIB. Sebanyak 12.000 warga dievakuasi dan mengungsi. Selain perubahan lingkungan, terjadi juga perubahan demografi bagi penduduk kecamatan-kecamatan di kaki Gunung Sinabung. Hal ini dapat kita lihat, misalnya dari berkurangnya umat Katolik paroki Tiganreket dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebanyak 39,41%, yaitu dari 8.192 menjadi 4.963 jiwa. Mereka meninggalkan kampung halaman dan tinggal menetap di luar paroki Tiganreket, termasuk di Siosa. Perhatian dalam bentuk bantuan materi datang dari berbagai orang dan organisasi seperti pemerintah, BNPB, PMI, Lipo Group, Sido Muncul, Tolak Angin, Kodim, dan paroki-paroki dari Keuskupan Agung Medan dan kelompok religius. Lalu bantuan tenaga sukarela juga disertai materi datang dari berbagai lembaga dan tarekat religius, secara khusus dari para postulan Kapusin, para frater tahun orientasi rohani Santo Markus Siantar, Nobis Kapusin, frater Kapusin, suster-suster KYM, KSFL, SFD, SPSX, MSE, dan STP Bunda Kultura di Ritual, dan termasuk STSP Siantar. Pada situasi bencana Sinabung ini, terjadi juga beberapa kegiatan untuk membantu masyarakat di wilayah paroki Tiganreket, bekerja sama dengan Karitas PSE Keuskupan Agung Medan pada tanggal 27 Mei 2014. Pastor Liber Sinombing mengantar bantuan sembako untuk pengungsi Marninding di Tiga Binanga pada 12 Juni 2014. Paroki Tiganreket bersama dengan Karitas PSE Keuskupan Agung Medan membantu perbaikan seng atap rumah umat Katolik di Guru Kinayan. Diserahkan pada waktu itu 210 lembar seng. Pada hari yang sama diadakan pelatihan dan pembagian bibit ternak, yaitu kambing dan ayam serta ikan ke desa Mardinding dan Guru Kinayan. Hal ini bisa terjadi berkat kerjasama paroki dengan Dinas Pertanian Kabupaten Karo dan Karitas PSE Keuskupan Agung Medan. Dan pada tanggal 30 Juni 2014,
diserahkan bantuan seng sebanyak 364 lembar untuk umat Katolik di Payung dan Selandi. Dan pada tahun 2015, Paroki Tigandreket bekerja sama dengan Karitas PSE Keskupan Agung Medan memberi bantuan kepada 145 anak sekolah di Stasiun Mardinding dan Tanjung Merawa Tigandreket. Kerjasama ini dilanjutkan dalam pembagian selimut, tikar, ambal ke posko Mardinding. Masih dalam tahun yang sama, terjadi juga pengobatan gratis untuk pengungsi di posko Mardinding. Pada tanggal 26 Februari 2016, Pastor Liberius Sihombing, Bapak Runtung Ginting, dan beberapa OMK Paroki Tiga Binanga membagikan masker untuk umat di Desa Tanjung Merawa, Tigandreket, Sukatendel, dan Jandimeria. Bulan Oktober, Paroki Tigandreket bersama dengan Ibu Ronauli Sagala dari Singapura mengantarkan bantuan sembako ke posko Mardinding. Pada tanggal 27 Desember 2016, di Joglo Paroki Tigandreket dilaksanakan perayaan Natal pengungsi khusus umat Mardinding. Dan pada tanggal 29 Desember 2016, Paroki bekerjasama dengan Yayasan Strada Jakarta membagikan paket Natal kepada umat di Stasiun Mardinding, Guru Kinayan, dan Tanjung Merawa Tigandreket. Pada tanggal 16 Januari 2017, Paroki bekerjasama dengan Yayasan Strada Jakarta membagikan paket Natal untuk para janda, duda, dan anak yatim piatu umat Stasiun Tanjung Merawa Tigandreket. Pada tanggal 25 April 2017, Paroki bersama Pastor Mikael Huta Barat Kapusin, Bapak Indra, dan mahasiswa STP Santo Bonaventura mengunjungi masyarakat Sukatendel yang tinggal di Desa Sukatendel. Desa mereka dibanjiri oleh lahar dingin. Pada tanggal 5 Juli 2017, Paroki bersama JPIC, Kapusin, dan umat Paroki Katedral mengunjungi para pengungsi di posko Sukatendel dan membagikan sembako kepada mereka. Pada tahun ini, Paroki bekerjasama dengan Yayasan We Care Charity Group Jakarta mengunjungi dan membagikan sembako bagi masyarakat yang tinggal di posko Mardinding. Mewakili Yayasan We Care Charity Group adalah Saudari Mary Lim dan Saudara Joshua. Dan dari Paroki hadir Pastor Paroki dan beberapa OMK serta Sekretaris Paroki. Pada tanggal 19 Februari 2018, setelah Gunung Sinabung meletus kembali, berkat komunikasi Kepala Desa Selandi, Bapak Panjang Bangun, dengan Karitas PSE KAM, maka Karitas PSE KAM turun ke Desa Payung dan membagikan masker kepada umat. Pada kunjungan berikut 3 Maret 2018, Karitas PSE KAM membagikan sembako ke umat di Desa Selandi dan Payung. Mereka membagikan sembako cukup untuk dibagi-bagi, maka umat di Desa Sukatendel, Tanjung Merawa Tigandreket, Mardinding, Jandimeria, dan Guru Kinayan kebagian juga. Pada tanggal 24 Februari 2018, Pastor Guido Situmorang Kapusin, Pastor Albinus Ginting Kapusin, dan Pastor Raymond Simanjorang Kapusin berkunjung ke Paroki Tigandreket terkait letusan Gunung Sinabung.
Mereka mewakili komunitas Helvetia, membawa sedikit sembako dan dibagikan ke umat di stasi Selandi. Pada tanggal 8 April 2018, pengurus sekami dari Padang Bulan berkunjung dan membagikan paket Paskah kepada Asmika di Rayon Tresia. Kunjungan ini mungkin karena komunikasi Bapak Sitanggang dari stasi Jandi Meriah dengan pengurus sekami paroki Padang Bulan. Kemudian pada tanggal 26 Agustus 2018, kelompok sosial GPS Gerakan Peduli Sesama Santo Felix Santalis mengadakan pengobatan gratis di aula paroki Tiganderket. Pengobatan gratis ini dibuat dalam rangka merayakan ulang tahun hidup membiara Pastor John Rovinus Saragi Kapusin, pembina GPS Santo Felix Santalis. Acara dimulai dengan misa bersama dengan umat. Selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis. Kelompok ini juga membuat bazar dengan harga yang terjangkau. Kegiatan pengobatan gratis ini diikuti oleh dua rayon, yaitu rayon Santa Teresa dan Santa Clara. Pada bulan Juli 2019, paroki bekerja sama dengan kelompok Serikat Sosial Vincenzian membagikan bibit kopi sebanyak 5.000 batang kepada umat di stasi Santo Pio Payung. Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan ekonomi umat. Sekitar awal bulan Agustus 2019, Serikat Sosial Vincenzian membagikan bibit kopi kepada umat di stasi Gurkinayan. Pada saat itu, bibit kopi yang dibagikan sebanyak 2.000 batang. Paroki mengharapkan agar kerjasama ini tetap dipertahankan dan kedepannya dapat ditingkatkan lebih baik lagi. Dan pada 5 Agustus 2019, Ibu Lentina Sitinjak, dosen pertanian Universitas Kualiti Medan, mengadakan penyuluhan pertanian di ladang Bapak Gabriel Ginting di Desa Selandi. Demikianlah video profil paroki Santa Monica Tiganderket. Mejua-jua, mejua-jua, mejua-jua.